Halo teman-teman, yuk kita langsung bahas satu isu krusial nih. Di sesi bedah materi kali ini, kita bakal mengupas tuntas sebuah ancaman administratif yang mungkin kelihatannya sepele, tapi sebenarnya punya dampak masif buat tugas fundamental Anda sebagai seorang CPNS. Pertanyaan terbesarnya adalah, apa sih sebenarnya hubungan antara konflik kepentingan dengan nilai-nilai luhur bela negara yang udah capek-capek Anda pelajari pas Latsar kemarin? Halo, ketemu lagi di Ngobrol Santai bareng Latsar. Saya Denny. Hari ini spesial. Narasumbernya juga teman-teman CPNS sendiri loh. Ada. Saya sebagai narasumber pertama, Ibu Siti Tatawalat. Halo, senang berkenalan dengan kalian. Saya selaku narasumber kedua, Yoslin Konoralma. Jadi tema hari ini agak menarik nih. Kita mau hubungin konflik kepentingan sama nilai-nilai bela negara. Mungkin ada yang mikir, loh kok bisa nyambung? Nah ini kita kupas bareng. Ibu Siti, sebelum jauh refresh dulu dong. Konflik kepentingan itu apa sih? Jadi, simpelnya konflik kepentingan itu situasi di mana kita sebagai ASN punya kepentingan pribadi. Bisa juga keluarga, bisnis, relasi dekat, yang berpotensi bikin keputusan kita jadi nggak objektif. Yoslin? Iya. Dan ini penting banget, soalnya tahun lalu di workshop nasional pencegahan konflik kepentingan yang digelar KPK bareng Kementerian Pan-RB, Ketua KPK waktu itu bilang konflik kepentingan itu pintu masuk paling umum menuju tindak pidana korupsi. Wah, serius ya, padahal kadang kelihatannya sepele. Iya, bahkan Menteri Pan-RB Ibu Rini Widianti ini pernah bilang konflik kepentingan itu kayak bayangan, nggak selalu kelihatan jelas, tapi nyatanya ada. Nah, ini dia. Gimana hubungannya sama nilai bela negara yang kita pelajari di Latsar? Jadi gini Kak, kalau kita ingat-ingat nilai dasar bela negara itu kan ada 5. Ada cinta tanah air, berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan punya kemampuan awal bela negara. Nah, yang paling keren banget sama konflik kepentingan itu menurutku rela berkorban untuk bangsa dan negara. Soalnya pas kita berada di situasi konflik kepentingan, kita dihadapkan pada pilihan. Mentingin kepentingan pribadi atau mentingin kepentingan publik yang lebih besar. Oh iya benar. Jadi semacam ujian kecil ya, apakah kita beneran rela berkorban atau enggak, Yoslin? Ya, terus nilai sadar berbangsa dan bernegara juga relevan. Soalnya kalau kita sadar bahwa kita ini pelayan publik, bukan pelayan kepentingan pribadi atau kelompok, otomatis kita lebih waspada sama potensi konflik kepentingan. Setuju. Dan ingat juga, Direktur Monitoring KPK, Bu Aida Ratna Zulaiha pernah bilang, ngelola konflik kepentingan itu butuh 2 hal, kepatuhan sama aturan dan penguatan kesadaran etika. Nah, kesadaran etika ini kan sebenarnya akar dari nilai bela negara juga. Oh, jadi bukan cuma soal takut sanksi, tapi juga soal kesadaran sebagai bagian dari bangsa ini. Bahkan kalau kita tarik ke nilai setia pada Pancasila, sila kelima itu kan keadilan sosial. Kalau kita biarin konflik kepentingan jalan terus, itu sama saja kita ngerusak keadilan buat masyarakat yang seharusnya kita layani. Oke, kasih contoh. Bisa nggak kasih contoh biar makin kebayang? Oke, jadi titik rawan yang sering disebut itu ada di pengadaan barang jasa, penilaian sama promosi jabatan. Misalnya pegawai yang nentuin pemenang tender, ternyata perusahaan itu punya saudara sendiri.
Ada juga contoh dari Inspektorat Jenderal Kementerian PU soal sistem deklarasi konflik kepentingan kayak yang dipakai di Mahkamah Agung. Jadi pejabat wajib deklarasiin hal-hal kayak keanggotaan klub tertentu atau hubungan besan baru karena anaknya nikah. Wow, detail banget ya sampai segitu. Iya, soalnya hal kecil kayak gitu bisa jadi celah untuk nggak transparan. Dan datanya juga bikin kaget. Survei penilaian integritas KPK tahun 2023 menunjukkan 52% responden bilang konflik kepentingan masih sering terjadi di kementerian, lembaga, sampai Pemda. Iya, bahkan ada data dari Transparency International tahun 2020 yang disebut Direktur ACLC KPK, Pak Ibnu, 60% kasus korupsi itu akarnya dari konflik kepentingan. Oh, berarti ini bukan masalah kecil. Dan emang butuh kesadaran dari kita semua sebagai CPNS. Nah, gimana cara ngelolanya biar nggak ngerusak organisasi sekalian kita kaitin lagi sama bela negara? Ya, BKN punya kerangka simpel, namanya relinquish dan resign. Relinquish itu kita melepaskan kepentingan pribadi yang jadi sumber konflik. Kalau sudah berat, opsi terakhirnya resign atau mundur dari posisi tersebut. Nah, relinquish ini menuntut praktik nyata dari nilai rela berkorban. Kita rela ngelepasin keuntungan pribadi demi menjaga integritas pelayanan publik. Wah, jadi nilai bela negara itu bukan cuma soal upacara atau baris berbaris ya, tapi dipraktikin di meja kerja sehari-hari. Betul banget. Terus ada juga langkah deklarasi di awal sebelum konflik muncul. Itu bentuk dari kemampuan awal bela negara. Karena kita sudah siap dan waspada dari awal, bukan baru bertindak pas masalah sudah kejadian. Dari sisi aturan, sekarang ada Peraturan Menteri Pan-RB nomor 17 tahun 2024 tentang pengelolaan konflik kepentingan. Gantian aturan lama tahun 2012 dan udah disesuaikan sama standar internasional kayak OECD. KPK juga udah nyusun 7 langkah strategis buat dorong implementasi aturan ini. Mulai dari petunjuk teknis, penegakan sanksi, sampai pemetaan konflik kepentingan personal tiap pegawai. Plus peran APIP diperkuat biar bisa ngelola COI secara independen. Jadi intinya sistem aturan ada, tapi tetap butuh nilai dalam diri kita ya. Kayak nilai bela negara tadi. Setuju. Kalau kita sadar berbangsa dan bernegara, kita bakal otomatis menjaga jarak dari konflik kepentingan. Karena kita tahu, kita ini melayani rakyat, bukan diri sendiri. Dan kalau kita rela berkorban, kita berani nolak fasilitas atau keuntungan pribadi yang bisa merusak objektivitas kita sebagai ASN. Wah, jadi nyambung banget nih. Ternyata konflik kepentingan sama bela negara. Apakah ada pesan penutup dari Ibu Siti dan Ibu Yoslin buat teman-teman CPNS yang lain? Ingat terus. Jadi ASN itu artinya kita udah pilih jalan buat melayani negara, bukan kepentingan pribadi. Itu inti dari bela negara yang sesungguhnya. Iya, dan saya tambahkan, jangan takut buat transparan dan lapor kalau ngerasa ada potensi konflik kepentingan. Itu juga bagian dari keberanian bela negara. Makasih banyak Ibu Siti, Ibu Yoslin udah sharing hari ini. Buat teman-teman CPNS, semoga makin paham bahwa integritas dan bela negara itu satu paket ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Ya, Salam berakhlak, bela negara. Salam berakhlak bela negara. Oke, terima kasih. Halo. Sekarang saya Denny sumber juga seorang dua orang. Sudah, dadah. Apa namanya? Kalau dadah, saya taruh di penutup. Gimana ini kayak live lebih bagus kak? Dua orang. Berapa menit Yos kira-kira itu? Dah.